Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 1841. Pintu yang indah itu ditendang, dan bau mesiu memenuhi udara. Beberapa pria berjas segera menyerbu masuk. LeBron masuk, membawa pistol peraknya. Dia mengenakan tuxedo dengan topi tinggi, seperti biasa, seluruh penampilannya anggun dan menawan. Pemandangan itu langsung membuat Kate ketakutan. LeBron. Harvey, bagaimanapun, dengan tenang berjalan ke depan dan melindungi Kate dengan punggungnya. Mata Brennan mulai berkedut panik. Dia tidak pernah membayangkan bahwa LeBron akan segera melenggang begitu dia menyebut nama LeBron. LeBron menilai Harvey dengan penuh minat. Dia tidak terburu-buru. Harvey menyapanya dengan santai. LeBron. Aku tidak mengira kita akan bertemu lagi secepat ini. Aku tidak peduli mengapa kau ada di sini, tetapi kau harus membayar kerusakan yang disebabkan di sini. LeBron menjawab dengan acuh tak acuh. Dengan caraku melakukan sesuatu, aku siap untuk menembakmu mati begitu kau melangkah keluar. Sayangnya, Pangeran Jin tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia ingin kau mati malam ini. Juga, dia memintaku untuk mengirim Nona Walker ke Paramount. Jika kau ingin mati dengan damai, Harvey, kusarankan kau tidak melawan. Kalau tidak, kau akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Harvey terkekeh. Jadi Lukas tidak bisa menunggu lagi. Itu bahkan lebih baik. Aku akan membunuhmu dulu, lalu aku akan membunuhnya. Itu akan menyelesaikan masalah sekaligus. Lagi pula aku muak dengan ini. Kau akan membunuhku, lalu membunuh Pangeran Jin. Ulang LeBron, bibirnya membentuk seringai mencemooh. Kau pikir kau ini siapa, Harvey York? Pangeran Mordu. Mungkin salah satu tuan muda Wolsing. Kau ingin membunuh pangeran keluargaku. Teruslah bermimpi. LeBron menjentikkan jarinya begitu dia selesai berbicara. Orang-orang berjas mulai menyebar dan melepaskan pengaman dari senjata mereka, menghalangi setiap jalan keluar yang bisa mereka temukan. Secara alami, LeBron datang malam itu untuk membunuh. Meskipun dia ingin Harvey mati, dia juga harus menangkap Kate hidup-hidup. Operasi untuk mengamankan posisi sebagai pemimpin cabang Longman Mordu berada pada titik di mana harus dilakukan sesegera mungkin. Sederhananya, Lukas dan Justin kehabisan waktu. Mereka harus menyingkirkan Harvey, satu-satunya penghalang mereka sebelum semuanya bisa dilanjutkan. Senior, kamu harus menyelamatkan Harvey. Aku mohon padamu. Jika kamu bisa menyelamatkannya, aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Seru Kate putus asa, matanya berkedut saat melihat itu. Harvey dalam bahaya. Sudah terlambat. Brennan menyeringai pada keinginan LeBron untuk membunuh Harvey, yang tampaknya membeku karena ketakutan. Aku memberinya kesempatan. Aku memberitahu dia apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan kulitnya. Tapi dia terlalu sombong untuk menghargai tawaran itu. Sekarang dia bertemu dengan lawan yang begitu kuat, aku bahkan tidak akan mempertimbangkannya jika dia memohon untuk berada di bawah sayapku. Kate, kamu tidak perlu meratapi pria sombong tanpa bakat apapun. Biarkan saja dia mengurus dirinya sendiri. Ejekan tertulis di seluruh wajah Brennan. Melihat Harvey di suatu tempat membuatnya gembira. Namun, Harvey mengabaikan Brennan sepenuhnya. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan ponselnya untuk mengirim pesan. Tyson dan bawahannya yang biasa dipercaya tidak ada, tetapi murid teratas Oliver, Rachel, ada di dekatnya. Harvey menyuruhnya untuk segera sampai di sana sementara dia terus mengawasi bawahan bersenjata LeBron. Bab 1842. Kate menjadi sangat cemas tentang penolakan Brennan untuk membantu Harvey, sehingga wajahnya kehilangan warna. Senior, jika kamu melindungi Harvey, aku akan menyetujuinya. Kate. Brennan menatap wajah mempesona dan tubuh anggun Kate, dan bertanya. Apakah kamu serius? Yah, kalau begitu, demi kamu, aku akan memberinya satu kesempatan terakhir untuk meminta maaf sekarang.
Brennan lebih suka Harvey berlutut di depannya daripada mati. Dia telah mengejar Kate selama bertahun-tahun. Kekagumannya yang berasal dari tahun-tahun awalnya telah berubah menjadi posesif. Kate tidak peduli apa yang akan terjadi padanya. Dia hanya ingin Harvey hidup. Dia menatap Harvey dengan tatapan memohon. Harvey, berhenti bersikap keras kepala. Biarkan seniorku membantumu sekali ini. Jika kamu bahkan tidak menginginkan itu, aku akan mati bersamamu. Kate segera berjalan ke depan dan berdiri di samping Harvey untuk melawan LeBron, meski mendapat protes dari Brennan. Wajah Brennan berubah karena tidak senang. Dia bisa melihat ketulusan Kate terhadap Harvey. Kate yang lebih baik kepada Harvey, semakin Brennan ingin Harvey berlutut di hadapannya dan memeluknya. Kate, kamu. Melihat betapa keras kepalanya Kate, Harvey menghela nafas. Dia sama sekali tidak peduli pada LeBron, tetapi dia khawatir Kate tidak akan mundur jika dia tidak mengatakan hal baik kepada Brennan. Harvey melirik Brennan dan berkata, "Maaf, Senior Brennan. Aku ceroboh sebelumnya." Meski begitu, dia hanya meminta maaf. Dia tidak berniat untuk menjadi bagian dari Bright Temple. Setidaknya kau tahu kapan harus menyerah. Brennan merasa sangat segar setelah mendengar apa yang disebut permintaan maaf Harvey. Dia berjalan maju, wajahnya penuh ejekan. Kupikir kau adalah orang pamer yang akan berjuang sampai akhir. Sepertinya kau hanya seorang pengecut. Kalian semua menggonggong dan tidak menggigit. Jika kau tahu ini akan terjadi, mengapa repot-repot mencoba pamer? Brennan berbicara seolah-olah dia sedang memberi pelajaran pada Harvey. Harvey mengabaikan Brennan dan membawa Kate ke halaman belakang. Di sana, dia melihat Rachel dengan anak buahnya memanjat tembok. Sementara itu, LeBron memutar-mutar pistol peraknya sebelum menariknya perlahan. LeBron, cukup sudah. Ini bukan tempat bagimu untuk pamer. Bahkan Lucas dan Justin harus berlutut jika mereka ada di sini, apalagi kau. Brennan berbaris maju dengan benar, wajahnya dingin. Aku Brennan Stanton, murid utama kepala Leonard Bray. Karena Harvey ingin berada di bawah sayapku, dia sekarang adalah muridku dan pengikut ketua Leonard. Tuan memberi perintah, tidak seorang pun diizinkan menyentuh sehelai rambut Harvey. Siapapun yang melakukan itu akan dibunuh tanpa penyesalan. Brennan menarik tangannya dan memperlihatkan lencana giok dengan nama Bray terukir di atasnya. Kepala Leonard Bray. Bawahan bersenjata LeBron terkejut. LeBron mengerutkan kening. Harvey, pengikut Chief Leonard. Muridmu. Nama itu sendiri mampu menekan bahkan seorang pensiunan King of Arms Amerika. Kate, yang mendengarkan dari halaman belakang, tersenyum bahagia. Tidak peduli apa yang akan terjadi selanjutnya, Harvey akan selamat. Bab 1843. Betul sekali. Harvey adalah murid resmiku. Tentu saja, itu juga menjadikannya pengikut tuanku. Aku tahu bahwa tujuanmu tidak tertandingi, LeBron. Tetapi kau juga harus mengetahui kemampuan tuanku. Petik 2. Aku harap kau akan menghormati tuanku. Tentu saja, Harvey juga harus menjelaskan dirinya sendiri karena tidak menghormatimu dan Pangeran Jin. Bagaimana dengan ini? Aku akan membuatnya berlutut di depanmu. Kirimkan videonya kepada Pangeran Jin, dan kita berdua akan bersenang-senang. Apakah ada masalah? Brennan menginjak ke depan, setiap langkah penuh kekuatan seolah-olah dia memiliki keputusan akhir untuk situasi tersebut. Pertunjukan kecilnya tentang kekuatan membuat bawahan bersenjata LeBron berharap mereka memiliki anak seperti Brennan. Dia terlalu galak. Bagaimana dia bisa berbicara seperti itu kepada LeBron? Segera setelah itu, Harvey kembali dari halaman belakang. Brennan menyipitkan matanya ke arah Harvey dan berseru dengan angkuh. Harvey, aku sudah mengurus semuanya untukmu. Berlututlah di depan LeBron sekarang, dan nyawamu akan selamat. Tidak perlu berterima kasih padaku, ini hanya tugasku. Harvey mendekati Brennan, wajahnya tanpa ekspresi. Dia membentak dengan dingin. Kapan aku mengatakan aku akan menjadi muridmu? Apakah harga dirimu begitu penting bagimu? Apakah kau mati otak? Kau, Harvey.
Kau lebih baik tahu apa yang baik untukmu. Ekspresi Brennan berubah panik. Apakah kau tahu apa yang kau katakan? Kau mengatakan bahwa kau menolak perlindunganku. LeBron, jangan percaya sepatah kata pun yang dia katakan. Dia adalah muridku, apakah dia mengakuinya atau tidak? Brennan ingin mencekik Harvey sampai mati saat ini. Semuanya sudah diurus, dan dia akan segera pulang dengan kecantikan di tangannya. Namun, pria tersebut memutuskan untuk berjalan langsung ke pelukan maut. Mengapa pria ini begitu ingin mati? Apakah dia tidak memiliki rasa urgensi? Kate gemetar saat mendengar kata-kata Harvey dari halaman belakang. Harvey, bagaimana kamu bisa sebodoh ini? Kamu bukan murid Brennan, dan kamu juga bukan pengikut Chief Leonard. Minat LeBron terusik. Aku pikir kau akan mencoba mempertahankan gelar untuk menyelamatkan kulitmu, bocah. Aku tidak berpikir bahwa kau baru saja keluar seperti itu. Menarik. Harvey menjawab dengan tenang. Apakah kau benar-benar berpikir aku idiot seperti dia? Bahwa aku percaya suatu gelar akan menyelamatkan hidupku. Karena kau di sini, kau datang untuk mendapatkan surat kematian. Lupakan Chief Leonard, kau bahkan tidak akan memberi hormat kepada Tuhan bahkan jika dia datang ke sini untuk menghentikanmu. Apakah aku benar, LeBron? LeBron menjawab dengan santai. Kau benar. Harus kuakui, kau anak yang pintar. Sayang sekali orang pintar mati lebih awal. Kalian orang-orang negara selalu mengatakan bahwa orang-orang cerdas akan selalu mati di medan perang sebelum rambut mereka memutih. Lupakan menjadi pengikut Chief Leonard, bahkan jika kau adalah anak kandungnya, aku akan tetap mengakhiri hidupmu. Lagi pula, aku harus menyelesaikan pekerjaanku jika aku akan menerima bayarannya. Pangeran ingin kau mati. Wajah Kate mengendur karena kaget dan putus asa. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Lucas akan dengan keras kepala bersikeras pada kehidupan Harvey, apapun keadaannya. Meski begitu, Harvey tidak memiliki perlindungan Leonard. Bisakah dia lolos dari takdir ini? Ini benar-benar berbeda dari apa yang terjadi selama pengejaran mobil. LeBron bahkan tidak berkedip setiap kali dia membunuh. Saat Brennan mendengar ucapan pedas LeBron, dia merasa terhina. Dia melangkah maju dengan ekspresi mengerikan di wajahnya dan mulai meneriaki LeBron. LeBron, apa sebenarnya yang kau maksud dengan itu? Apakah kau lupa bagaimana tuanku melakukan sesuatu? Bukan hanya kau. Apakah kau akan mempercayaiku jika aku mengatakan bahwa bahkan Pangeran Jin sendiri dapat dihentikan hanya dengan satu panggilan telepon? Bab 1844. Tamparan. LeBron mulai tidak sabar. Kesal, dia melangkah maju dan mengayunkan telapak tangannya. Ah! Brennan yang tinggi dan perkasa dikirim terbang hanya dengan satu tamparan dari LeBron. Brennan mencoba bangkit kembali, tetapi LeBron cepat dan menamparkan wajah Brennan lagi. Tamparan. Brennan dikirim terbang melintasi ruangan sekali lagi. Ketika dia jatuh ke tanah, darah menyembur keluar dari mulutnya, bersama dengan beberapa gigi. Hatinya dipenuhi dengan kesedihan dan kebencian. Dia berteriak, "LeBron! Bang!" LeBron mengangkat senjatanya dan menembak tepat di sebelah Brennan. Dia mendesis dengan dingin. "Teruslah menyalak, dan aku akan membunuhmu." Brennan, yang hampir meledak, terpaksa menelan kata-katanya. Brennan tahu bahwa LeBron akan melakukan apa yang dia katakan. Jika Brennan terus melontarkan omong kosong, LeBron pasti akan mengubahnya menjadi mayat. Dunia yang tenang dan damai. Bagusnya. Benar, Harvey. LeBron memberi isyarat kepada anak buahnya untuk menangkap Kate hidup-hidup saat dia berbalik untuk menatap Harvey dengan tenang. Keduanya sudah bertarung sebelumnya. LeBron tahu bahwa Harvey adalah lawan yang tangguh. Prinsipnya adalah melawan siapapun dengan sekuat tenaga, dan dia sama sekali tidak meremehkan Harvey. Harvey tidak berekspresi dan berwajah poker. Harvey menatap LeBron dengan menarik, yang tidak memanggil bawahannya yang bersenjata. Mendesah. Semuanya sudah berakhir. Kate akan jatuh ke tangan Lucas. Dan Harvey juga sudah selesai. Brennan, yang menutupi wajahnya di tanah, hanya bisa menghela nafas.
Pada saat yang sama, dia sangat membenci Harvey. Bukankah kau baru saja pamer? Kau tidak membutuhkan perlindunganku sebelumnya, kan? Kenapa kau tidak punya nyali untuk bergerak 1 inci pun sekarang karena mereka langsung menuju kait? Kau pengecut. Kau sama sekali bukan pria. Kamu banci. Brennan dengan mudah lupa bahwa dia tidak bisa mengangkat jari untuk membantu. Kebenciannya terhadap Harvey sangat besar. LeBron menatap Harvey dengan dingin dan berkata, "Kau pintar, Harvey. Jika kau menolak sekarang, kau hanya akan mati dengan kematian yang lebih buruk. Jika aku jadi kau, aku akan bunuh diri sekarang. Lagi pula itu jalan keluar yang paling mudah untukmu." LeBron mengeluarkan belati dan melemparkannya ke Harvey, sambil terlihat lucu. Setelah pertarungan terakhir mereka, LeBron mengagumi keterampilan bertarung Harvey. Tetap saja, dia tidak berpikir bahwa Harvey adalah lawan yang layak untuknya. Di mata LeBron, dia bisa membunuh Harvey jika dia berusaha sekuat tenaga. Tentu saja, akan lebih baik jika Harvey mengakhiri hidupnya sendiri karena itu akan menyelamatkan LeBron dari masalah. Harvey tidak berkata apa-apa dan malah melirik halaman belakang. Bang, bang, bang. Beberapa bawahan bersenjata LeBron memasuki halaman belakang, tetapi seorang pria jangkung dan kurus yang mengenakan kemeja putih segera menendang mereka dan menerbangkan mereka. Tangan dan kaki orang-orang ini patah begitu mereka jatuh ke tanah. Mereka tidak dapat berdiri kembali, mereka hanya memiliki kekuatan untuk meratap kesakitan dan berjuang. Mata Brennan berkedut panik. Dia tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Rahel Hardy. Jelas bagi Brennan siapa dia. Dia tersentak, tidak dapat memahami mengapa murid teratas dari cabang Longman Mordu akan muncul di sini. Segera, dia mengerti mengapa Harvey begitu sombong. Rahel telah mendukungnya di belakang layar selama ini. Brennan menjadi sangat muak dengan Harvey. Seorang pria yang ditahan sejauh ini benar-benar merupakan anekdot dari halaman-halaman itu. Bab 1845. Brennan mencemooh pria simpanan seperti Harvey. Ketika Brennan melihat Harvey menyilangkan tangan dan mundur seolah-olah yang terakhir hanya akan menonton pertarungan, Brennan bahkan lebih kecewa pada Harvey. Dia tidak dapat memahami mengapa Rahel dan Kate bahkan akan mengagumi pria yang dipelihara ini. Akan jauh lebih baik jika mereka bersamanya. Hati Brennan dipenuhi dengan kecemburuan, kekaguman, dan kebencian, semua di waktu yang sama. LeBron memandang Rahel, lalu menghela nafas. Tidak heran. Aku bertanya-tanya mengapa orang asing berani terus-menerus memprovokasi Pangeran Jin. Menghancurkan tempat Pangeran Jin. Mencuri wanitanya. Bahkan berusaha keras untuk melawan Justin dan Angelina. Kau telah diperintah oleh Rahel selama ini. LeBron merasa dia mengerti segalanya. Rahel diam-diam mendukung Harvey. Dia berpura-pura lumpuh untuk naik ke tampuk kekuasaan, menyebabkan cabang Longman Mordu semakin jatuh ke dalam kekacauan. Baru-baru ini, Rahel bersekutu dengan Aiden. Jika dia berkuasa juga, keduanya akan mampu menyatukan sebagian besar generasi muda di cabang Longman Mordu. Dapat dikatakan, dia bisa dengan mudah menjadi pemimpin cabang jika Justin disingkirkan. Dan dukungan terbesar yang dimiliki Justin adalah Pangeran Lucas sendiri. Membiarkan seorang pria membawa Kate pergi dan menghentikan rencana Justin dan Lucas untuk perjodohan. Itu pasti rencana Rahel selama ini. LeBron menyeringai main-main, merasa seperti dia adalah reinkarnasi Einstein seolah-olah dia telah mengetahui segalanya. Rahel Hardy, kau memang punya rencana licik. Tapi pernahkah kau mendengar pepatah? Di depan kekuatan absolut, skema dan taktik tidak ada artinya. Kau pikir kau bisa menggunakan skema kecil untuk melawan Tuan Walker dan Pangeran Jin? Lelucon yang luar biasa. Kau tidak hanya akan gagal melindungi Harvey hari ini, tetapi kau juga akan kehilangan nyawamu sendiri karenanya. Harvey tersenyum tenang. LeBron, mengapa kau menjadi pembunuh dengan kecerdasanmu itu? Kau bahkan tidak bisa mengetahui siapa bosnya di sini, jadi mengapa berpura-pura menjadi Einstein? Bunuh dia. Tentu saja, Tuan York. Rahel mengangguk sedikit, lalu segera menerkam ke depan. Tuan York. LeBron sedikit membeku.
Bahkan sebelum dia bisa berpikir, Rahel sudah ada di depannya. Dia harus mengeluarkan senjatanya untuk melawan. Bang! Peluru ditembakkan langsung dari pistol. Rahel mengayunkan tangan kanannya, memperlihatkan pisau tersembunyi di lengan bajunya. Dengan gerakan cepat, dia memotong peluru menjadi dua. Ledakan. LeBron mundur beberapa langkah setelah ledakan keras bergema. Dia terus melepaskan tembakan dari pistolnya. Rahel terus mengayunkan pedangnya yang tersembunyi, secara efektif memblokir setiap peluru. Tapi kekuatan besar dari peluru memaksanya mundur. Senjata api memang senjata modern untuk membunuh. Tanpa kekuatan yang tepat, mustahil untuk melawan mereka. LeBron tertawa terbahak-bahak melihat perjuangannya. Aku sudah bilang padamu. Kau tidak bisa menang. LeBron meraih untuk mengambil senapan berburu yang lebih kuat di punggungnya. Dengan tarikan pengaman yang ringan, senapan berburu itu telah menembak tepat ke wajah Rahel. Ledakan. 10 peluru menyebar sekaligus. Ekspresi Rahel berubah panik. Dia menarik mantelnya dengan tangan kirinya. Dia terjun langsung ke tanah dan berguling ke arah LeBron. Pedang tersembunyinya terayun ke depan sekali lagi dalam rentetan serangan. Bab 1846. Dentang, dentang, dentang. Gerakan Rahel secepat kilat. Pertarungan jarak dekat LeBron juga layak. Kedua senjata api yang dipegangnya digunakan sebagai senjata jarak dekat untuk menghentikan rentetan serangan Rahel. Suara senjata yang bertabrakan bergema di mana-mana, dan percikan api akan terbang sesekali. Itu benar-benar pemandangan yang luar biasa. Dapat dikatakan, keduanya adalah petarung yang luar biasa. Seperti yang diharapkan dari karakter terkenal Mordu. Membunuh mereka. Serangan Rahel terbukti tidak efektif. Dia menggoyangkan lengan baju kirinya, memperlihatkan pisau tersembunyi lainnya, dan kemudian menerkam ke depan. Kedua bilah itu menyerang sebagai satu kesatuan. Itu benar-benar pemandangan yang menakutkan. LeBron terus bergerak maju, menarik pelatuk senjatanya dalam jarak yang sangat dekat. Bang, bang, bang. Ekspresi Rahel berubah sekali lagi saat peluru menghantam punggungnya. Meskipun dia hampir tidak bisa memblokirnya, kekuatan itu memaksanya untuk bergoyang ke kiri dan ke kanan. Harvey menyilangkan tangannya dengan acuh tak acuh saat dia melihat Rahel bertarung, bahkan tidak khawatir Rahel akan kalah. Penampilannya yang tampaknya tidak peduli membuat marah Brennan. Dia sama sekali tidak punya hati nurani. Dia bahkan tidak peduli dengan wanitanya sendiri. Bang, bang, bang. LeBron mengambil jarak dan menembakkan senjatanya sekali lagi. Dia cukup pintar untuk tidak hanya membombardir Rahel dengan tembakan yang tidak berarti. Dengan setiap jentikan senjatanya, dia akan menembak dengan sudut kreatif, membidik titik lemah Rahel. Bang, bang, bang. LeBron dengan cepat mengisi ulang senjatanya. Begitu dia mendapatkan jarak tertentu, dia berganti-ganti antara dua senjata api tanpa henti. Rahel sendiri berusaha sekuat tenaga. Dia berhasil memblokir sebagian besar peluru LeBron, tetapi masih ada beberapa titik yang tidak terlindungi. Bahunya sedikit tergores, dan ada darah yang menetes dari lukanya. Brennan hanya bisa menghela nafas. Rahel sudah selesai. Semuanya berjalan seperti yang diharapkan Brennan. Tidak mungkin Rahel bisa menjadi lawan LeBron. Wajah Rahel sepucat spray. Sebelum dia bergerak lagi, Harvey tiba-tiba berbicara padanya. Kau sudah pulih cukup banyak. Kau sekitar 70% lebih dekat ke masa jayamu. Tapi kau harus terus berlatih. Setelah kau pulih ke keadaan semula, pelurunya tidak akan pernah mengenaimu. Juga, meskipun seranganmu cepat, kau membuat banyak gerakan mencolok. Di dunia ini, tidak ada seni bela diri yang sempurna. Kecepatan adalah satu-satunya cara untuk sukses jangka panjang. Ketika kau memahami ini, keterampilanmu akan sangat meningkat. Harvey meluncur di antara LeBron dan Rahel, dan berkata dengan tenang. Biarkan aku mengajarimu gerakan. Perhatikan baik-baik. LeBron terkekeh dingin. Ajari dia. Harvey, apakah kau layak? Kau. Harvey sudah maju selangkah sebelum LeBron bisa menyelesaikan kalimatnya. Hanya dengan satu langkah sederhana, Harvey berdiri tepat di depan LeBron.
Secepat kilat, saat dia mengayunkan telapak tangan kanannya ke wajah LeBron. Tamparan. LeBron tidak dapat bereaksi dan segera dikirim terbang. Dia menabrak dinding di dekatnya, tampak sengsara dan malang. Apakah kau paham sekarang? Harvey dengan tenang bertanya. Rahel berpikir keras. Tuan York, Anda melakukannya terlalu cepat. Saya tidak bisa melihat apa-apa. Benar, aku akan melakukannya lagi kalau begitu. Harvey maju selangkah lagi. Tepat saat LeBron merangkak kembali, Harvey menamparkan wajahnya lagi. Tamparan. LeBron dikirim terbang ke arah akuarium di aula. Terdengar suara retakan yang keras, dan wajahnya tertutup pecahan kaca. Apakah kau paham sekarang? Harvey tetap acuh tak acuh. Kurasa saya mengerti, tapi saya rasa tidak. Tuan York, Anda hanya mengandalkan kecepatan Anda dan tidak mengubah apapun. Apakah ini bisa berhasil? Rahel ingin mempelajari gerakan yang diajarkan Harvey padanya. Kalau begitu, kau harus melihat lagi. Bab 1847. Harvey berjalan maju dengan mantap kali ini, sedikit mengurangi kecepatannya. LeBron berjuang untuk berdiri kembali, wajahnya berlumuran darah. Dia menggeram dengan marah. Harvey York, kau. Tamparan. LeBron dikirim terbang untuk ketiga kalinya hari itu. Kepalanya langsung membentur dinding lain, dan tumbukan itu membentuk lubang di dinding. Seluruh tubuhnya berkedut kesakitan. Mata Rahel berbinar, dan dia mulai mengangguk dengan deras. Saya mengerti sekarang, Tuan York. Saya mengerti. Apa? Brennan, yang terbaring di tanah, menjadi lamban melihat pemandangan yang begitu fantastis. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana Harvey memiliki kecepatan seperti itu? Dia mengirim LeBron terbang hanya dengan tamparan. Dan LeBron bahkan tidak bisa mengelak. Brennan tidak bisa membantu tetapi menggosok matanya, penuh dengan rasa tidak percaya. Jika LeBron dikirim terbang hanya sekali, itu bisa dianggap kebetulan. Tapi ketika dia dikirim terbang 3 kali, itu bukanlah suatu kebetulan. Anak buah LeBron, yang terbaring di tanah sambil meratap kesakitan, juga sangat terkejut. Mereka tidak dapat percaya bahwa pembunuh terkenal seperti itu selama bertahun-tahun bahkan tidak dapat mengangkat satu jari pun terhadap Harvey. Kate, yang sebelumnya khawatir sakit, menyaksikan semuanya dengan tatapan bingung. Kekuatan Harvey jauh melebihi ekspektasi siapapun. Harvey York. LeBron nyaris tidak bisa menarik dirinya keluar dari tembok. Dia memelototi Harvey dengan tatapan mencemooh, matanya dipenuhi ketakutan dan kemarahan. Kau menamparkan wajahku. Kau berani menamparkan wajahku. Aku akan mencabik-cabikmu. LeBron telah kehilangan semua kewarasan dan menerkam Harvey dengan sekuat tenaga. Harvey tidak bergerak, dan malah melirik Rahel. Karena kau sudah mengerti, kenapa kau tidak mencobanya kali ini? Rahel menyarungkan pedang tersembunyinya dan mencoba meniru gerakan Harvey, maju selangkah dan mengayunkan telapak tangannya. Tamparan. LeBron, yang bergegas maju, berputar di udara. Tubuhnya terlempar ke udara sebelum jatuh ke tanah. Meskipun kekuatan Rahel lebih rendah dari Harvey, itu masih merupakan pukulan yang cukup kuat. LeBron kehilangan beberapa gigi karena ini. Itu berhasil. Rahel sudah menjadi pecinta seni bela diri. Begitu dia mempelajari trik baru, dia secara alami akan bersemangat untuk melakukannya lagi. Tamparan. Siapa yang memintamu untuk memprovokasi Tuan York? Tamparan. Ini untuk pamer di depan Tuan York. LeBron kan? Aku akan mengubah wajahmu menjadi perunggu. Tampar, tampar, tampar. Rahel telah sepenuhnya mewarisi esensi Harvey, menghina musuh setelah setiap tamparan. Wajah LeBron menjadi bengkak setelah beberapa saat. Sebagian besar giginya copot, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berjuang. Mata Harvey berkedut saat melihatnya. Ini buruk. Rahel belajar hal-hal buruk dariku. Mata Brennan juga berkedut. Dia tidak berani berbicara sama sekali. Dia tidak menyangka kekuatan Rahel meningkat secara drastis hanya dengan beberapa petunjuk Harvey. Beberapa tamparan ini jauh lebih kuat daripada serangan pedangnya.
Memikirkan kembali bagaimana dia pamer dan bertindak begitu arogan di depan Harvey, Brennan ingin mati-matian membenamkan kepalanya ke tanah. Baiklah, jangan bunuh dia dulu. Aku masih harus menanyakan sesuatu padanya. Harvey menghentikan Rahel. Dia membuka paksa mulut LeBron dan dengan terampil mencabut dua gigi yang penuh dengan racun, bersama dengan bilah yang tersembunyi di kerahnya. Sekarang, kau tidak akan bisa bunuh diri. Jadi, apakah kau seharusnya memberitahuku tentang rencana Lukas selanjutnya? Jika kau bersedia menunjukkan nilaimu, aku tidak keberatan membuatmu tetap hidup. Bab 1848. Puff. LeBron memuntahkan seteguk darah. Wajahnya dingin. Jadilah seorang pria, Harvey York. Kau bisa membunuhku, tapi jangan berani-beraninya mempermalukanku. Bunuh aku. Aku tidak akan pernah menyerah. Bagus. Harvey mengangguk, lalu menginjak pergelangan tangan kiri LeBron. Terdengar suara retakan keras, dan LeBron menjerit kesakitan. Wajahnya benar-benar kehilangan semua warna. LeBron adalah seorang penembak jitu, dan dia mengandalkan tangannya untuk melakukan pekerjaannya. Sekarang Harvey telah mematahkan salah satunya, dia akan dianggap setengah lumpuh. Jadi, apakah kau akan bicara sekarang? Harvey bertanya dengan santai, menyipitkan matanya. Bunuh aku jika kau punya nyali untuk melakukannya, Harvey. Kau bukan pahlawan jika kau melakukan ini padaku, kau. Retakan. Sebelum LeBron bisa menyelesaikan kata-katanya, Harvey melumpuhkan tangannya yang lain. Melihat LeBron yang meraung kesakitan, Harvey memerintahkan Rahel. Bawa dia ke ruang bawah tanah. Menginterogasinya perlahan. Aku yakin dia akan segera bekerja sama dengan kita. Hal lain. Minta seseorang untuk memperbaiki tempat itu. Harvey benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dia akhirnya memiliki villa, tetapi orang-orang datang setiap hari untuk merusak seluruh tempat. Ada kebutuhan untuk renovasi. Rahel bekerja dengan cepat. Dia sudah pergi untuk menginterogasi LeBron. Anak buahnya juga membersihkan tempat itu. Pada saat yang sama, mereka juga membawa anak buah LeBron ke ruang bawah tanah. Ketika semuanya sudah beres, Harvey pergi mandi dan memesan beberapa makanan untuk dibawa pulang. Setelah dia memberikan salah satu take-away ke Kate, dia mengambil saus asam manis dan menoleh ke Brennan. Senior Brennan, apakah kau mau? Mata Brennan berkedut panik. Memikirkan kembali gerakan Harvey, dia merasa merinding. Aku minta maaf. Kebanggaan Brennan sebagai murid terbaik Leonard benar-benar hilang. Pada saat ini, dia benar-benar rendah hati. Tuan York, aku buta selama ini. Aku telah mengatakan apa-apa selain omong kosong. Aku sangat berharap kamu bisa menjadi pria yang lebih baik dan membiarkan masa lalu berlalu. Secara alami, Brennan takut Harvey akan menyelesaikan masalah dengannya. Mengingat harga diri dan kesombongan sebelumnya, dia hanya bisa berlutut di depan Harvey. Sebelumnya, Brennan menganggap seorang profesional yang bisa menamparkan LeBron sebagai bocah ingusan yang tidak menyadari batas kemampuannya. Brennan tidak menginginkan apapun selain membanting tangannya ke tanah. Kualitasmu rata-rata, pelatihanmu rata-rata, moralmu rata-rata, dan kemampuan bertarungmu juga rata-rata. Tapi aku tidak akan menekanmu lebih jauh karena kau di sini untuk melindungi Kate. Harvey dengan santai melemparkan obat dan perban ke Brennan saat dia berbicara. Dengan status Harvey, pria seperti Brennan tidak pantas dikenang. Selain itu, dia beruntung menjadi senior Kate. Terima kasih atas kemurahan hatimu, Tuan York. Brennan membalut lukanya, sangat malu pada dirinya sendiri. Aku akan keluar dari sini setelah selesai mengobati lukaku. Aku berjanji bahwa aku tidak akan merusak pemandangan di sekitarmu setelah itu. Harvey menyipitkan matanya dan menatap Brennan. Lalu dia berkata dengan santai. Karena kau sudah di sini, kau tidak perlu pergi secepat ini. Aku tidak punya banyak pria bersamaku sekarang, jadi kau akan bertanggung jawab untuk melindungi Kate selama beberapa hari ke depan. Kau seniornya. Tentunya kau tidak akan menyakitinya bukan? Lindungi Kate. Brennan membeku. Bukankah LeBron sudah diturunkan? Selain itu, keterampilanku benar-benar tidak terlalu bagus.
Brennan sekarang memiliki kesadaran diri yang kuat. Di sebelah Harvey, dia hanyalah kotoran. Harvey menjawab. Dengan cabang Longman Mordu yang masih dalam kekacauan, kami tidak dapat memastikan bahwa dia akan aman setiap hari. Jika Lucas bisa membawa LeBron ke sini, aku yakin dia akan bisa menyewa pembunuh lain. Kau adalah murid utama Chief Leonard. Mungkin kau tidak pandai bertarung, tapi kau masih bisa menakuti beberapa orang. Jaga kait selama sebulan penuh, dan aku akan membiarkanmu lolos. Bab 1849. Harvey York tahu betul bahwa Justin Walker dan Lucas Jean hanya akan bertindak gila-gilaan seiring perkembangan situasi. Kecuali dia benar-benar menyingkirkan kedua orang itu, atau Kate Walker akan berada dalam bahaya. Namun, dia harus keluar dan menjalankan beberapa tugas, dan Rahel Hardy juga memiliki tugasnya. Memang, tidak ada yang bisa melindungi Kate saat ini. Meskipun kehebatan Brennan Stanton rata-rata, tetap saja, dia lebih baik dari orang biasa. Bahkan jika dia tidak bisa melawan mereka, setidaknya dia masih bisa meminta bantuan. Setelah beberapa saat, ekspresi Brennan berubah, dan dia berkata, Tuan Muda York, aku berjanji kepadamu bahwa aku akan tinggal, tetapi aku punya permintaan. Katakan. Kata Harvey acuh tak acuh. Bisakah kamu juga mengajariku gerakan yang baru saja kamu ajarkan pada Rahel? Brennan tampak bersemangat untuk mempelajarinya. Tamparan Harvey terlalu cepat barusan. Itu pasti tak terkalahkan, cepat, dan tidak bisa dihancurkan sampai ekstrim. Dia ingin mempelajari gerakan itu. Harvey terkejut sesaat. Dia kemudian mengangguk. Yah, selama kau bisa tetap melindungi Kate, aku akan mengajarkan jurus ini padamu. Tapi aku tidak punya waktu untuk mengajarimu perlahan. Kau bisa pergi ke Rahel untuk detail lebih lanjut. Dia seharusnya sudah menguasainya. Ya. Brennan tidak berani mendorong Harvey lebih jauh untuk mengajarinya. Sebenarnya, kesediaan Harvey untuk menyetujui syarat ini sudah mengejutkannya. Setelah mengatur urusan Kate dan meyakinkannya dengan beberapa kata, Harvey pergi ke ruang bawah tanah sendirian. Ruang bawah tanah yang awalnya digunakan sebagai gym kini telah diubah menjadi ruang interogasi. Rahel bukan ahli dalam aspek ini, jadi dia tidak mendapatkan banyak dari LeBron. Melihat Harvey masuk, LeBron yang lumpuh menatap Harvey dengan ekspresi pahit. Dia kemudian mendapatkan kembali ketenangannya seolah-olah dia telah menerima takdirnya. Masih menolak untuk mengatakan apa-apa. Harvey bertanya dengan rasa ingin tahu yang besar. Rahel membungkuk dan berkata, Tuan Muda York, saya tidak kompeten. Tidak apa-apa. Aku bisa melakukannya sendiri. Bantu aku menutup pintu. Harvey berkata dengan ringan dan dengan santai duduk di sofa. Rahel dengan hati-hati menuangkan segelas air untuk Harvey sebelum pergi bersama yang lain. Hanya ada Harvey dan LeBron yang saling berhadapan di dalam seluruh ruang bawah tanah. Harvey memiringkan kepalanya dan menatap LeBron. Dia kemudian mengambil beberapa fotonya setelah beberapa saat dan kemudian mengirimkannya melalui pesan singkat. Segera setelah itu, George Zabel mengirimkan sepotong informasi. Dia adalah mantan inspektur dan pernah bekerja sebagai detektif swasta selama beberapa waktu. Karena itu, dia paling baik dalam mengumpulkan informasi. Harvey tersenyum dan berkata sambil melihat informasi di telepon. LeBron, kau memang orang yang terkenal. Tidak perlu banyak usaha untuk menemukan informasimu. LeBron mencibir. Dia kemudian menggertakkan giginya dan berkata, berhenti bicara omong kosong. York, apa yang kau inginkan? Apa yang aku inginkan? Harvey sedang dalam mood dan meneguk secangkir air. Dia kemudian berkata dengan acuh tak acuh. Aku tahu kau tidak ingin mati. Bagaimanapun, kau pernah menjadi raja senjata dan selamat dari medan perang. Saat ini, kau memiliki kekayaan bersih beberapa juta. Bagaimana kau bisa rela mati ketika kau belum menikmati hidup? Tapi kau telah jatuh ke tanganku, jadi kau harus menunjukkan nilaimu jika ingin bertahan hidup. Aku tidak ingin tahu banyak, hanya untuk mengkonfirmasi beberapa hal. Pertama, mengenai kerjasama Justin dan Lucas, kesepakatan apa yang dibuat kedua pihak.
Kedua, apakah ada ahli kartu tersembunyi di sebelah Lukas? Ketiga, Justin sangat percaya diri untuk menjadi pemimpin cabang Longman yang baru. Pasti ada seseorang dari anggota tingkat tinggi Longman yang mendukungnya. Siapa orang itu? Bab 1850. Ekspresi LeBron berubah dan berubah lagi setelah mendengar pertanyaan Harvey York. Matanya kemudian menjadi sangat serius setelah beberapa saat. Harvey, siapa kau? Mengapa kau ingin tahu tentang Longman dan Pangeran Jin? Apakah hal-hal ini berhubungan denganmu? Awalnya, bagi LeBron, Harvey adalah orang yang tidak tahu di mana posisinya dan cemburu pada Lucas Jin. Namun, tampaknya tujuan Harvey sudah jelas, dan dia mengejar Longman. Bahkan sebelum Lucas dan Justin Walker mengetahui tentang Harvey, Harvey sudah mengawasi mereka. Kau tidak perlu tahu siapa aku. Karena mengetahui tidak akan ada gunanya bagimu. Kau hanya perlu memberitahuku apa yang ingin ku ketahui. Oh benar, ada satu hal lagi. Aku sangat tertarik dengan Sindan Wei Island Nation. Jika kau memiliki intel tentang hal itu, kau dipersilakan untuk memberi tahuku. Mungkin itu bahkan bisa menyelamatkan hidupmu. Kulit LeBron memburuk setelah dia mendengar kata-kata, Sindan Wei Island Nation. Dia adalah orang yang cerdas. Setelah menatap Harvey dengan hati-hati selama beberapa waktu, dia berkata, aku tahu sekarang. Kaulah yang memecahkan masalah Benjamin dan istrinya. Kau juga membunuh Denzel Washington, kan? Kau sengaja pergi ke Paramount untuk memprovokasi Brian Holt dan yang lainnya. LeBron tiba-tiba menemukan inti masalahnya setelah menemukan masalah lain. Harvey tidak menjawab pertanyaan LeBron. Sebaliknya, dia bertanya. Dalam hal ini, apakah itu berarti apa yang terjadi pada Benjamin dan istrinya ada hubungannya dengan Sindan Wei Island Nation? Dan Sindan Wei Island Nation juga ada hubungannya dengan Lucas. Apakah aku benar? Ekspresi LeBron berubah beberapa kali. Namun, dia tetap menggertakkan giginya saat ini dan berkata, Tuan Muda York, meskipun aku tidak tahu siapa kau, aku juga tidak tahu apa identitasmu. Aku bahkan tidak tahu apa yang ingin kau lakukan. Tapi aku perlu memberitahumu bahwa urusan Sindan Wei Island Nation dan urusan Pangeran Jin sangat rumit. Tidak peduli status apa yang kau miliki, kau tidak memiliki hak untuk tahu. Izinkan aku memberimu nasihat. Lebih baik mengetahui kapan harus maju dan kapan harus mundur. Kalau tidak, aku khawatir kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau akan mati pada akhirnya. Harvey menghela nafas dan berkata dengan acuh tak acuh. LeBron, sepertinya kau belum menemukan perbedaan antara kita berdua dalam hal identitas. Kau ditahan. Pernahkah kau melihat tahanan yang sombong sepertimu sebelumnya? Apakah kau pikir aku tidak berani membunuhmu? LeBron menghela nafas, menunjukkan sedikit keengganan di wajahnya setelah dia mendengar kata-kata itu. Sesaat kemudian, dia menghela nafas dan berkata, York, karena semuanya telah meningkat ke titik ini. Kalau begitu aku juga akan memberitahumu dengan jujur. Apakah menurutmu aku memenuhi syarat untuk mengetahui hal-hal itu? Lagi pula, aku hanyalah seorang pembunuh, bidak belaka untuk membunuh orang. Bagaimana seorang pion bisa mengetahui rahasia itu? Bahkan jika aku ingin bekerja sama denganmu, aku juga tidak tahu apa yang harus aku katakan dan bagaimana menyampaikannya kepadamu. Jadi, lebih baik kau menyerah. Jika kau mengasihaniku, lepaskan saja hidupku. Bahkan jika aku lumpuh, aku tidak punya keluhan. Tapi jika kau merasa aku pantas mati, maka bunuh saja aku. Hanya saja aku tidak bisa menjawab semua hal yang baru saja kau tanyakan. LeBron masih memiliki harga dirinya, merasa tidak akan mengkhianati Lucas saat ini. Atau lebih tepatnya, seharusnya dia tahu konsekuensi mengkhianati Lucas Jin.